Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Arifin dari kelas M2B dengan NIM 36 2021 30 2036. Sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS mata kuliah teknik pengelasan. 1. Jelaskan definisi pengelasan menurut standar ASME. Berdasarkan ASME, definisi dari pengelasan adalah penyambungan terlokalisasi dari logam, metal, atau non-logam yang dihasilkan dengan memanaskan material hingga temperatur las dengan atau tanpa menggunakan tekanan pressure atau hanya tekanan dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi filler. 2. Jelaskan perbedaan filler weld dan groove weld. Sambungan fillet atau fillet weld yaitu merupakan sambungan plat dengan plat tanpa dilakukan preparation terlebih dahulu. Jadi secara gampangnya plat dengan plat langsung dilakukan pengelasan. Pengelasan fillet merupakan jenis sambungan las yang sering digunakan, khususnya dalam aplikasi konstruksi baja. Las fillet ini pengerjaannya lebih mudah dan tentunya lebih murah daripada membuat butt joint karena tidak membutuhkan persiapan material seperti memotong atau proses pemesinan untuk membuat kampu. Sedangkan untuk sambungan groove atau groove weld dikenal dengan sambungan tumpul dan diperlukan preparation terlebih dahulu dengan membuat bevel atau kampu sebelum dilakukan pengelasan. Bentuk sambungan las tumpul banyak dipakai di perkapalan atau tambang karena membutuhkan tak sekedar menahan beban, tapi juga beban gesekan, benturan, dan lain-lain. Nomor 3, yaitu jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW, MIG atau MIG, serta aplikasinya. GMAW adalah pengelasan yang menggunakan shielding gas. Shielding gas berfungsi sebagai pelindung logam las saat proses pengelasan berlangsung agar tidak terkontaminasi dari udara lingkungan sekitar logam lasan. Karena logam lasan sangat rentan terhadap difusi hidrogen. Pengelasan GMAW dapat menggunakan gas argon yang biasa disebut MAG ataupun gas karbon dioksida CO2 yang biasa disebut MIG. Berikut adalah contoh aplikasi las GMAW. Sedangkan SMAW adalah las busur listrik dengan menggunakan elektroda berselaput atau flux. Fungsi flux pada pengelasan ini adalah membentuk slug di atas hasil lasan yang berfungsi sebagai pelindung hasil lasan dari udara, oksigen, hidrogen, dan sebagainya selama proses las berlangsung. Berikut adalah contoh aplikasi las SMAW. Nomor 4, yaitu jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan BCAW serta aplikasinya. GTAW atau gas tungsten arc welding adalah sebuah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tidak ikut mencair. Pada pengelasan GTAW ini, elektroda atau tungsten ini hanya berfungsi sebagai penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Sedangkan untuk logam, pengisi adalah filler rod. Pengelasan GTAW ini juga sering disebut dengan las argon. Hal tersebut dikarenakan gas pelindung yang dikarenakan adalah gas argon. BCAW atau flux core arc welding adalah sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik yang dikonversi sebagai sumber panas pada busur listrik. Pada pengelasan BCAW ini, jenis pelindung yang digunakan adalah flux atau serbuk yang berada di inti kawat las. Kawat las digulung dalam sebuah roll. Selain flux, BCAW juga menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Nomor 5, yaitu jelaskan secara ringkas mesin las PAW dan laser welding serta aplikasinya. Plasma arc welding atau PAW adalah bentuk khusus dari gas tungsten arc welding GTAW, di mana busur arc plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inlet ke wilayah arc agar membentuk aliran plasma yang sangat panas serta kecepatan tinggi. Las welding, las welding atau las laser adalah proses pengelasan non kontak yang digunakan untuk menyatukan logam atau termoplastik menggunakan sinar laser dengan direktivitas dan konvergensi yang tinggi. Proses ini menghasilkan elektroda dengan kecepatan yang tinggi difokuskan oleh kumparan elektromagnetik. Keakuratan las yang dihasilkan bisa mencapai 0,01 mm. Las spin welding juga memiliki presentasi yang baik dan menghasilkan efek yang sempit dibandingkan dengan pengelasan secara konvensional. Pengelasan dengan welding jauh lebih efisien. Las welding bekerja dengan dua metode, yaitu dengan kondisi panas dan energi dalam. Yang pertama itu high conduction laser welding. Dengan metode ini, energi laser dialihkan
ke benda kerja hanya melalui kondisi panas. Konduktivitas panas, benda kerja membatasi kedalaman las maksimum, sehingga lebar las selalu lebih besar dari kedalamannya. Yang kedua yaitu deep penetration laser welding. Metode ini menggunakan laser untuk pengelasan kecepatan tinggi. Penetrasi yang sempit dan memungkinkan hasil pengelasan terukur internal menjadi seragam, karena zona yang terkena pada bahan dasar akibat pengelasan dapat diminimalisir. Nomor 6 yaitu jelaskan tentang kualitas DCN dan DCP pada mesin las DC MSMAW, sertakan pengaruhnya hasil lasan. Kualitas DCN atau direct current elektroda negatif adalah benda kerja atau material yang jelas disambungkan dengan kutub positif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC. Pada polaritas DCN menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibanding elektrodanya, sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dalam, sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat, wilayah yang sempit, dan untuk plug yang tebal. Polaritas DCEP, direct current elektroda positif, adalah benda kerja yang atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif dan elektroda disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC. Kualitas DCEP menghasilkan pencairan elektroda lebih banyak sehingga hasil las mempunyai penetrasi dangkal serta baik digunakan pada pengelasan plat tipis dengan manik las yang lebar. Nomor 7 yaitu jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. Yang A yaitu E7018, kawat elektroda las dengan instruksi E7018 masuk dalam kategori kawat las rendah hidrogen dan diperlukan untuk pengelasan pada baja dan kandungan karbon rendah hingga sedang. Yang B yaitu ER70S, elektroda dapat digunakan untuk GMAW tanpa flux, kekuatan tarik minimum jenis elektroda solid atau tanpa flux. E6017, kawat elektroda las jenis ini umumnya digunakan untuk melaksanakan pengelasan pada plat yang tipis sebab kemampuannya penembusannya. Yang D yaitu E6012, kawat elektroda las jenis ini umumnya digunakan untuk melaksanakan pengelasan pada plat yang tipis sebab kemampuannya penembusannya hanya masuk kategori sedang. Yang E yaitu F7A2 sampai EM12K, flux dengan kekuatan tarik minimum lasan jika post weld head treatment 2 minimum. Kekuatan impact termaksud elektroda medium mengandung 0,12% karbon dalam elektroda. Yang F yaitu EWTH1, elektroda wolfram atau tungsten murni umum general di mana komposisi bahan biasa tidak disebut. 8 itu jelaskan daerah heat effective zone HEADS pada gambar berikut. Yaitu solid liquid boundary, batas dari cairan elektroda pada material padat. Selanjutnya itu partially transformed zone, zone material yang sebagian pengaruh HEADS. Dan terakhir itu unaffected base material, material yang tidak terpengaruh oleh HEADS. Nomor 9 yaitu jelaskan dan sebutkan maksud angka dalam simbol kelas menurut. Yang pertama yaitu ada simbol batjoint dengan ukuran memberikan informasi kedalaman kamu yang akan di bevel. Yang C itu simbol kampu V atau mengetahui posisi arrow set, jadi kamu dilakukan pada daerah arrow lainnya. Berlaku juga sebaliknya. Yang D yaitu simbol kampu U sama dengan simbol V, yaitu kampu dilakukan tepat pada arrow lain diletakkan. Yang terakhir yaitu simbol kampu Y, perlu diberi catatan khusus bagian tujuannya adalah penyambung material A dan B di mana peletakan base metal yang akan disambung terletak di sebelah kanan dan kiri. Nomor 10 yaitu sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Cacat permukaan dan cacat internal. Yang pertama itu ada cacat las slag inclusion, yang kedua ada cacat las tungsten inclusion, yang ketiga ada cacat las porosity, yang keempat ada cacat las cluster porosity, yang kelima ada cacat las crack atau retak, yang keenam ada cacat las underfill, nomor 7 ada cacat las undercut, nomor 8 ada cacat las overlap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.